Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul di sini dalam kegiatan Semhafok Fakultas Vokasi Universitas Bina Dharma dengan tema peran strategis lulusan pendidikan vokasi melalui technopreneurship dan entrepreneurship pada era industri 4.0 dan masyarakat society 5.0. Untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita melapaskan basmalah. Baik, saya ucapkan selamat datang yang pertama kepada Dekan Fakultas Vokasi. Di sini sudah hadir bersama saya ada Bapak Rabin Ibnu Zainal SE MSc PhD. Selamat pagi Bapak. Kemudian untuk di Zoom kita, di ruang Zoom kita ada Ketua Program Studi dari Manajemen Informatika. Ada Ibu Vivi Syafitri Eskom MM. Selamat pagi Ibu. Kemudian ada Ketua Program Studi Teknik Komputer, ada Bapak Fatoni MMM.com. Selamat pagi Bapak, selamat bergabung. Kemudian Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi dan Administrasi Bisnis, ada Ibu Yeni Wityanti SEMAK. Selamat pagi Ibu Yeni. Kemudian ada Ketua Program Studi Manajemen Perusahaan, ada Bapak Andrian Noviardi SEAK MSc. Ketua Program Studi Pengelolaan Perhotelan, Bapak Solahuddin Arsad SEMM. Dan tidak lupa pagi ini ada dua narasumber kita yang akan saya sapa yang berada di Zoom. Selamat pagi untuk Bapak Arif Widodo. Boleh saya ke Pak Arif? Selamat pagi untuk Bapak Arif. Selamat bergabung ya Pak di Universitas Bina Dharma. Baik, yang kedua ada Bapak Kresna Bayu Sangka SEMM PhD. Selamat pagi Pak Bayu. Baik, selamat bergabung ya Pak di Universitas Bina Dharma. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua narasumber kita hari ini yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan atau untuk berbagi ilmu dengan teman-teman dari Universitas Bina Dharma. Baik, untuk pagi ini tema yang akan kita angkat itu adalah tentang peran strategis lulusan dalam menghadapi technopreneurship dan entrepreneurship. Seperti kita tahu, sekarang bukan hanya entrepreneurship saja yang dikembangkan, melainkan juga technopreneurship. Apa sih technopreneurship sendiri gitu? Yang kita tahu dalam mengembangkan entrepreneur itu kita butuh juga teknologi. Nah, disinilah technopreneurship akan berperan. Seberkembangnya apa atau secanggih apa teknologi yang digunakan oleh seorang entrepreneur dalam meluaskan bisnisnya gitu. Baik. Untuk pagi ini, untuk membuka acara kita mendengarkan dulu sambutan dari Dekan Fakultas Vokasi. Untuk ini kami persilakan Bapak Rabin Ibnu Zainal SE MSc PhD. Baik, terima kasih Ibu Kori, moderator dan MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu Kaprodi yang sudah hadir melalui fasilitas Zoom, lalu juga untuk Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Vokasi yang sudah menyediakan waktu untuk juga gabung dalam seminar online kali ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk dua narasumber kita yang saya kira sangat-sangat berkompeten untuk memberikan materi pada pagi hari ini terkait dengan pendidikan vokasi dan bagaimana kesiapan kompetensi untuk alumni di masa mendatang, terutama di era digital 5.0. Bapak Bayu Sangka, sahabat saya, Bapak Bayu Sangka PhD dari UNS. Lalu ada juga sahabat saya juga Bapak Arif Widodo, ya, seorang praktisi, dan kalau boleh saya kenalkan dulu singkat mereka berdua ini mengapa
mereka saya secara pribadi undang ke dalam seminar ini. Bapak Bayu Sangka ini dikenal sebagai seorang saat ini ahli anti korupsi, ya. Dia salah satu dosen UNS, tapi di background pendidikan beliau di Australia, sama-sama alumni dengan saya, beliau itu lulusan dari bisnis and IT logistik. Jadi saya kira beliau paham terkait dengan dunia bisnis dan dunia IT dan bagaimana menggabungkan dua dunia ini. Karena di vokasi kita punya dua core dan alumni-alumni kan punya dua core kompetensi, terutama di bidang manajemen perusahaan, administrasi, dan juga di bidang IT, baik itu di teknik komputer ataupun di MI. Yang kedua, ada sahabat saya juga Pak Arif Widodo. Jadi kalau anak-anakku tercinta, kalau Anda ingin tahu lulusan vokasi itu ada tidak sih yang sukses? Nah, inilah lihat Pak Arif Widodo. Beliau adalah salah satu alumni Fakultas Vokasi dan saat ini beliau menduduki jabatan beberapa jabatan yang sangat penting di salah satu perusahaan sebagai manajer pimpinan, dan juga kemarin beliau cerita lagi ditunjuk untuk jadi kepala sekolah di sekolah internasional. Jadi mungkin melalui dua pemateri ini kita akan mendapatkan sesuatu yang penting, ya, sehingga bisa menjadi bekal untuk anak-anak sekalian. Baik, tidak lupa juga saya ucapkan selamat kepada anak-anakku lulusan alumni calon alumni dari Fakultas Vokasi. Selamat ya, Anda sudah sukses, sudah menempuh perjuangan selama 3 tahun sampai 3 tahun setengah. Inilah harinya Anda memetik buah kesuksesan tersebut, tapi buah ini sebetulnya masih punya cerita panjang. Anda akan kami lepaskan nanti mungkin di yudisium dan wisuda yang akan kita lalui bersama di akhir bulan ini, dan kami berpikir kami sudah memberikan yang terbaik pada Anda, ya. Tapi ketika Anda akan menghadapi dunia luar masih banyak sekali tantangan yang perlu kita ketahui. Makanya kita adakan seminar ini. Seminar ini punya dua tujuan. Pertama, kita ingin mendokumentasikan semua hasil karya masterpiece Anda semua ketika Anda menempuh pendidikan di Fakultas Vokasi. Itu dalam bentuk proceedingnya juga online, sehingga sampai anak cucu pun ketika Anda nanti menikah, punya keturunan, bisa diakses kapanpun. Ya, ini salah satu hasil karya Anda dan kita perlu apresiasi, kita perlu dokumentasikan, dan bahkan kalau kita perlukan kita hargai. Makanya ada penghargaan nanti untuk yang terbaik. Yang kedua, tujuannya apa? Tujuannya adalah juga membekali Anda untuk ke depan. Walaupun memang hanya beberapa menit, tapi kita harapkan dari para narasumber akan memberikan sesuatu pada Anda terkait dengan apa sih tantangan di masa depan. Terutama ini kita menghadapi yang namanya era perubahannya sangat-sangat drastis. Ya, saya ingat dulu tidak ada angka-angka digital 1.0, 2.0, tahu-tahu hari ini sudah 5.0 dan mungkin tahun depan sudah 6.0, kita tidak tahu. Ya, perubahan-perubahan ini yang perlu diantisipasi, ya. Maka kita mohonkan kepada para narasumber untuk memberikan wejangan-wejangan, petuah-petuah, saran-saran terkait apa yang bisa dilakukan, ya. Dan mungkin ke depan ya silaturahmi ini terutama untuk Pak Bayu, Pak Arif, ya, ini bisa berlanjut terus karena ke depan vokasi ini akan terus berkembang. Jadi untuk anak-anakku yang saat ini hadir, jangan rendah diri, jangan minder, ya, karena biasanya kalau ngomong D3 itu biasanya saya malu cuma tamatan D3. Justru saat ini pemerintah, ya, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Menteri, Mas Menteri itu sudah ingin fokus pada fakultas vokasi. Jadi kita tunggu 3-4 tahun ke depan fakultas vokasi akan melejit dibandingkan fakultas lain, ya.
Memang kalau dari sisi salary biasanya tamatan D3 akan lebih rendah dibandingkan tamatan S1. Tapi studi menyebutkan bahwa tamatan D3 lebih cepat diterima bekerja dibandingkan tamatan S1. Itu kemenangannya. Nah, ini kita sedang meramu dengan Bapak Ibu Kaprodi dan Bapak Ibu dosen bagaimana bentuk vokasi di depan, ya. Dan ini nanti saya kira 3-4 tahun lagi Anda sudah sukses, ya, bisa bantu juga fakultas vokasi, itu harapannya, ya. Silakan terus jaga silaturahmi. Mari kita gunakan seminar hari ini sebagai ajang kita untuk mengembangkan diri. Saya yakin Anda semua akan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat dan menerima kesuksesan. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak telah hadir, untuk Bapak Ibu dosen, juga untuk para alumni, ya, calon alumni. Selamat berseminar, selamat untuk berelaborasi dengan ilmu pengetahuan, selamat mengisi diri, ya, dengan wawasan-wawasan penting. Jadi hari ini kita manfaatkan semaksimal mungkin, walaupun hanya online, tidak tetap muka. Saya kira nilai makna tersebut akan tetap ada. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Rabin ya yang sudah menyampaikan sambutannya sekaligus wejangan ya Pak ya, sebagai bekal mereka dalam menghadapi dunia kerja nantinya setelah ini. Tapi jangan salah nih Pak, ada beberapa calon alumni kita ini yang belum selesai cuman sudah bekerja gitu Pak. Sudah siap bekerja jadi mereka. Ya, saya lupa tadi menyapa ini buat teman-teman calon alumni Fakultas Vokasi. Boleh saya dengar suaranya dulu? Selamat pagi. Baik, sehat semua ya? Oke, sehat semua ya? Baik, tetap semangat untuk mengikuti seminar karena nanti setelah kita sesi dengan narasumber kita, itu akan ada pengumuman 5 video terbaik ya dari presentasi yang sudah kalian kirimkan di YouTube-nya Fakultas Vokasi. Saya juga ingin menyapa dosen Fakultas Vokasi. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu dosen Fakultas Vokasi. Boleh diaktifkan untuk suaranya. Oke, sehat semua ya Bapak Ibu ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk saja ke sesi seminar kita pada hari ini. Sebelum itu saya akan membacakan biodata singkat ya tentang kedua narasumber kita yang tadi sudah sempat dibacakan juga sih sama Pak Dekan nih. Yang pertama narasumber kita nih ada Bapak Arief Widodo. Selamat pagi Pak Arief. Jadi benar kata Pak Rabin tadi, beliau ini lulusan vokasi juga. Jadi beliau menempuh D3-nya manajemen informatika di Amik Sigma. Ini lulus pada tahun 1998. Kemudian melanjutkan di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Berbarengan juga double degree ya Pak ya, sepertinya Pak ya. Mengambil juga di S1 Sistem Informasi Universitas Bina Dharma, lulus tahun 2004. Kemudian beliau juga alumni dari Strata 2 Magister Manajemen Universitas Bina Dharma pada tahun 2020. Saat ini beliau merupakan branch manager dari CV Gunindo Berkat Pratama. Seperti tadi juga disebutkan sebagai kepala sekolah dari SMP Sulu Pengharapan Bangsa Start ya Pak ya. Kemudian wah ternyata nih seorang wirausaha juga nih Pak, entrepreneur ya Pak ya.
Jadi owner dari Wedding Car AW sejak tahun 2016. Dan tidak lupa beliau juga merupakan dosen praktisi dari bidang studi ekonomi bisnis entrepreneur sampai dengan sekarang. Baik. Dan saya lihat di sini juga ternyata beliau ini bujang Palembang tahun 98 ya Pak ya. Wah, saya kedatangan Bujang Palembang ini. Kemudian Putra Sriwijaya tahun 2003. Wah, putra daerah nih benar-benar ya Pak ya. Kemudian untuk yang kedua, pembicara kita ada Bapak Kresna Bayu Sangka, SEMM PhD. Beliau beliau merupakan dosen ya Pak ya di program studi pendidikan ekonomi FKIP UNS Universitas Semarang. Kemudian seperti tadi juga beliau merupakan ini ya Pak, apa anti korupsi tadi, praktisi anti korupsi ya Pak ya. Wah, luar biasa nih ya. Yang niat-niat korupsi nih tolong dibatalkan ya. Nanti sudah ada Pak Kresna nih yang kasih tahu ya. Kemudian beliau menamatkan S1-nya di Universitas 11 Maret pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan strata 2-nya di Universitas Gadjah Mada di program studi manajemen, menyelesaikannya di tahun 2006. Dan tadi sama seperti Pak Dekan kita juga, beliau menamatkan strata 3-nya di RMIT University Australia Logistic and Supply Chain Management pada tahun 2017. Baik, kita langsung saja. Yang pertama itu kita berikan kesempatan kepada Pak Bayu untuk menyampaikan materinya. Nanti setelah itu disusul dengan Pak Arief, baru kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Pak Bayu kami persilakan. Tes. Dengar ya? Bisa. Kurang keras atau enggak? Pas Pak. Kedengaran Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa Universitas Bina Dharma Palembang yang saya hormati. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik Pak. Ya. Ini Pak, saya bisa dijadikan co-host supaya saya bisa share screen. Oke, terima kasih. Oke, pada hari ini sesuai dengan teleponannya Pak Dekan beberapa waktu yang lalu, Kando Rabin ini salah satu orang yang benar-benar berjasa di hidup saya. Karena saya waktu datang ke Melbourne yang jemput beliau. Dan saya nginep di tempat beliau sampai sekitar 1 minggu sebelum saya dapat rumah yang saya tempati sendiri. Jadi suatu kebahagiaan bagi saya bisa bertemu lagi dengan Pak Rabin meskipun secara maya di dalam forum webinar yang luar biasa kali ini. Jadi Pak Rabin dan panitia kemarin juga mau meminta kepada saya untuk memberikan wejangan. Kalau saya memberi wejangan tuh kayaknya kok nggak pas ya, karena kalau wejangan tuh sifatnya dari orang yang sepuh, yang sudah tua kepada anak-anaknya. Saya kira saya belum terlalu setua itulah. Jangan nanti biar kita lebih enak. Itu sifatnya adalah sharing mengenai apa yang saya alami di universitas saya mengelola mahasiswa, saya mengelola program studi, saya mengelola beberapa program juga yang terkait dengan vokasi. Jadi alhamdulillah nih saya saat ini tidak berbicara tentang masalah anti korupsi yang mungkin kadang orang bilang wah Pak kayaknya serem kayak gitu. Enggak. Saya akan lebih banyak berbicara sharing mengenai bisnis, pendidikan vokasi dan masa depan dari perspektif saya. Dari perspektif saya artinya mungkin
teman-teman semua, Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa juga sudah banyak mengetahui bagaimana sih perkembangan dunia sekarang ini, apa toh yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus bersikap dan macam-macam. Ini sifatnya adalah pengulangan, reminding bahwa kita semua bahwa the changes is out there and we have to adapt and adopt the changes. Jadi seperti itu. Apapun yang akan terjadi nanti kita juga tidak tahu, bahkan setelah ini pun apa yang terjadi saya juga tidak tahu. Oke, kita mulai ya, karena waktu saya juga tidak banyak, sekitar 20 menit ke depan kita akan ngobrol bareng. Oke, yang pertama, salah satu bagian yang harus saya sampaikan adalah disclaimer bahwa seluruh gambar pada dokumen yang saya gunakan kali ini saya ambil dari internet dan untuk keperluan pendidikan semata. Copyright, hak cipta dari seluruh pemilik gambar itu dimiliki sepenuhnya oleh sang penciptanya. Mengapa hal ini menjadi penting bagi saya? Karena yang pertama saya memang aware dengan isu-isu anti korupsi, isu hak cipta dan macam-macam, supaya nanti saya tidak diklaim, wah Pak Bayu ini cuma ngambilin orang ini, di aku punyanya, padahal bukan punyanya. Itu adalah salah satu wujud dari kampanye anti korupsi. Kita biasakan pada diri kita mengakui hak cipta, mengakui karya orang lain dengan hal yang kecil seperti ini. Oke. Tadi Pak Rabin juga sudah menyampaikan, zaman dulu kita kuliah, kita belajar itu nggak pernah ada yang dinamakan era industrialisasi 1.0, 2.0 dan seterusnya. Tiba-tiba langsung keluar kok 4.0. 4.0 bahkan kalau kita berbicara masalah 4.0 yang lebih mengedepankan kepada cyber physical and system, di mana banyak negara sudah memulainya. Kita kalau to be fair kita masih berada di era belakangnya. Di era generasi 3. Yaitu kita baru membiasakan diri dengan komputer, dengan automatization dan macam-macam sebagainya. Nah, sebenarnya kita itu di mana? Apa besok udah dimulai 5.0, apa 6.0, apa udah seperti apa dunia kita? Tidak ada yang tahu. Bahkan kalau kita merujuk pada society 5.0 itu sifatnya adalah masih dalam awang-awang, di mana lebih kepada mengedepankan cognitive system dan macam-macam sebagainya. Jadi perubahan yang terjadi pada saat ini ya salah satunya dipicu oleh kondisi pandemi. Ya, kita juga bisa merasakan betapa pentingnya teknologi di dalam kehidupan kita. Dengan adanya pandemi, tidak mungkin semua proses pembelajaran harus stop. Semuanya kan daring semua ya, semua daring dengan apapun platformnya. Ada yang pakai platform Spada, pakai Schoology, pakai Google Classroom, pakai bikin platform sendiri, pakai WA, pakai YouTube dan macam-macam sebagainya. Gunanya untuk apa? Supaya proses pembelajaran tetap berjalan dengan lancar dan tidak pause in some stage. Jadi saat ini kita merasakan perubahan yang begitu masif. Bahkan anak-anak kita, saudara kita akan lebih senang berkomunikasi dengan gadget daripada berkomunikasi dengan orang. Nggak tahu sebenarnya yang dibicarakan di gadget ini apa, WhatsApp, apa TikTokan, atau cuma DM-an Instagram, atau bahkan melakukan bisnis pun bisa dilakukan dari gadget. Nah, kita harus siap dengan segala macam perubahan dan segala konsekuensi yang ada di dalamnya. Jadi ini saya ambilkan dari laporannya World Economic Forum tahun 2020. Jadi akan ada perubahan, akan ada transformasi mengenai modal, mengenai pembelajaran, mengenai
pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi transisi ini akan memengaruhi Anda sebagai sebagai fresh graduate atau yang bekerja awal-awal bekerja. Apakah mungkin besok teller bank ini tiba-tiba vanish, tiba-tiba hilang? Mungkin. Apakah mungkin nanti yang bekerja di accounting, yang sebagai accountant, sistem akuntansinya sudah digantikan oleh sistem semua, accountant-nya tidak ada? Apakah mungkin nanti brick builder dan macam-macam sebagainya akan digantikan oleh robot? Petani digantikan oleh mesin dan macam-macam sebagainya. Ini yang sudah mulai kita rasakan. Kita mulai rasakan bahwa ternyata semuanya bisa digantikan dengan mesin, dengan sistem, dengan aplikasi dan lain-lain sebagainya. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin besar tidak berubah. Nanti akan kita. Nah, jadi teman-teman yang berada pada domain yang sebelah kiri kayaknya ini aman-aman. Wah, ini laporannya WEF ini kayaknya aman nih, jadi data analis dan data scientist nih, yang di ilmu komputer, informatika dan lain-lain, ini oke. Ada artificial intelligence, machine learning specialist, big data, digital marketing, dan semua yang berkaitan dengan teknologi itu istilahnya akan masih bisa eksis dan bahkan meningkat permintaannya. Kesempatan bagi sekolah vokasi, bagi program studi vokasi, fakultas vokasi, apapun yang berkaitan dengan pendidikan kejuruan, ini menjadi sangat-sangat challenging. Challenge-nya gimana? Challenge-nya dari dulu sampai sekarang yang dibicarakan adalah mix and match antara dunia pendidikan dan dunia di industri. Dunia industri pasti lebih cepat, larinya cepat banget, sedangkan dunia pendidikan mau ganti kurikulum aja harus pakai rapat. Bukan begitu Bapak Ibu dosen? Rapat rekonstruksi kurikulum itu lama. Kalau di tempat saya mungkin bisa 1 tahun itu aja gagas kurikulum aja belum diketok itu. Nanti dunianya sudah berubah, kurikulumnya sudah dipakai, dan itulah yang terjadi pada kita sekarang. Jadi akan ada banyak adjustment di antara untuk lulusan ataupun dosen ataupun para pengelola pendidikan supaya apa? Supaya bisa memberikan bekal yang sesuai, bekal yang tepat bagi lulusan, supaya lulusan kita juga tersalurkan. Nah, ini menjadi tantangan di awal pengelola program pendidikan. Nah, kembali lagi dari decreasing and increasing demand tadi, sebenarnya akan ada beberapa skills yang muncul. Kalau kita ada di sebelah kanan, ini tahun 2015 ada 10 top 10 skills. Ya, ada complex problem solving, coordinating with other people management sampai dengan creativity. Itu berubah untuk tahun 2020. Apa yang berubah? Yang tadinya negotiation ini masih ada cognitive flexibility. Ada service orientation. Ada emosional yang tadinya tidak muncul menjadi muncul lagi. Di sini ini skill secara umum yang disampaikan oleh World Economic Forum, dan yang di sebelah kiri ada skills yang diajukan oleh LinkedIn. Nah, ini Anda mulai harus bikin account LinkedIn nih. Kenapa sih? Kalau kita kan biasanya bikin akun sosial media itu biasanya cuma Facebook, Twitter, Instagram, TikTok seperti itu ya. Ada yang punya akun LinkedIn. LinkedIn ini kalau di Eropa ini sangat populer karena kebutuhan suatu perusahaan, suatu entitas
personal ataupun lembaga ini dapat ditrace, dapat dicari dengan cepat dengan menggunakan LinkedIn. Salah satunya kalau dan di LinkedIn ini melakukan survei dan muncullah beberapa skills baru yang akan dapat bermanfaat di masa sekarang. Artinya start from 2020. Ada kita bicara masalah blockchain. Kemudian ada cloud computing, ada analytical reasoning, artificial intelligence, UX design, business analyst, update marketing, sales, scientific computing, and video production. Lupa. Dan di Discovery ada creativity, persuasion, collaboration, adaptability, and emotional intelligence lagi. Lupa, ini yang dibicarakan kan sebenarnya skill secara umum. Iya, skill secara umum yang sebenarnya sadar atau tidak sadar kita sudah mempelajarinya. Sudah mempelajarinya, tetapi terkadang kita yang dibutuhkan sekarang kan kayak gini nih. Kita harus lebih banyak tahu mengenai teori macam-macam bla 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 bla. Tapi prakteknya bisa dikatakan ditinggalkan. Ini menjadi tantangan lagi bagi struktur kurikulum di program vokasi. Karena kalau undang-undang mensyaratkan bahwa kalau di vokasi pendidikan vokasi itu ada 40 dan 60. 40 teori, 60% adalah praktek. Prakteknya dalam bentuk apa saja? In the real life sangat sulit untuk menggandeng perusahaan, menggandeng lembaga yang bisa berkolaborasi. Nah, ini kolaborasi, kalau Pak Rabin saya yakin beliau punya banyak channel yang bisa disambungkan dengan antara industri dan pendidikan. Saya sedikit bercerita saja tentang satu program yang sedang saya lakukan saat ini, yaitu tentang pengembangan soft skill. Soft skill-nya di bidang apa? Soft skill-nya adalah di bidang negosiasi, negotiation and persuasion plus creativity. Kami punya program yang namanya Southeast Asia Sales Competition. Yang kita godok adalah kemampuan selling. Selling apa? Selling sesuatu yang kita yakini bisa terjual. Ya kan? Kembali ke belakang. Selling ini merupakan salah satu kemampuan yang sudah dikembangkan di Eropa dan sudah menjadi cabang ilmu baru yang luar biasa banyak. Karena at the end kita semua harus menjual apa toh? Menjual kemampuan, menjual keilmuan, menjual produk, menjual jasa, menjual segala macam apapun yang bisa dijual. Bahkan making deal antara B2B, business to business, itu juga dalam koridor penjualan. Ini kami juga melakukan ini dan ada sesuatu yang luar biasa. Saya membuka pendaftaran umum untuk mahasiswa kampus saya, dan setelah kita lakukan training dan kompetisi, yang juara dari UNS itu berasal dari pendidikan vokasi. Dari D3 International Trade. Nah, saya juga berpikir, loh, kok anak S1 malah tidak mampu bersaing? Ya, ternyata kemampuan skill individunya memang sedikit berbeda antara vokasi dan program studi yang akademik. Perbedaannya karena mereka dibiasakan handling the real situation. Nah, ini udah. Nah, sekarang yang terjadi menjadi stand out point, menjadi turn back point bahwa dengan kondisi pandemi yang mengharuskan kita harus menjaga jarak physical and social, kita harus lebih care, kita share untuk beradaptasi dan mengadopsi dengan menggunakan teknologi. Dan ini kalau dipikir-pikir semuanya
semuanya masuk di dalam kajian entrepreneur. Ya kan? Kewirausahaan. Pak, sekarang itu udah banyak banget Pak, ada socialpreneur, ada edupreneur, technopreneur, naturalpreneur, dan planner yang lain. Sebenarnya apa sih entrepreneur ini? Apakah kalau saya harus berada di bidang tertentu saya harus menjadi entrepreneur? Apakah saya seorang entrepreneur? Iya, saya mungkin adalah seorang entrepreneur, tapi entrepreneur di bidang pendidikan. Disebut sebagai edupreneur dan sebagainya. Pak Rabin itu sebagai edupreneur juga, dan dia mungkin juga punya bisnis yang menggurita di Palembang atau di daerah lain. Saya kurang tahu, nggak pernah diajak aja. Jadi itu nanti menjadi tantangan kita di masa depan. Become entrepreneur. Kita tidak bisa menggantungkan diri pada si pemberi kerja, tetapi kita diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Coba dibayangkan dari 7 miliar orang yang ada di dunia, ya, ada sekitar 5,5 miliar itu memiliki mobile phone. Ya, memiliki mobile phone. Dan ada 4,5 miliar lainnya have regular access to toilet. Kenapa saya mencontohkan toilet? Kenapa mencontohkan toilet? Kebiasaan bagi sebagian banyak orang bahwa melakukan akses pada mobile phone yang paling menyenangkan, di sesuatu yang nyaman, itu adalah pada saat menggunakan toilet. Survei. Ini bukan saya mengada-ada, ini adalah survei. Dan ide-ide bisnis, apapun making deal, macam-macam sebagainya, itu kebanyakan berawal dari di pagi hari. Awal toilet. Ini surveinya kayaknya kurang kerjaan. Tetapi ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau di luar negeri banyak yang menggunakan toilet kering, macam-macam, berarti akan muncul ide baru. Oh, berarti benar ya. Benar kalau kita membuat bisnis toilet paper ini menjadi sangat-sangat prospektif. Salah satunya terjadi di Australia ketika pada awal-awal lockdown yang lalu, itu hampir di seluruh supermarket di Australia itu kehabisan stok untuk toilet paper. Mereka ternyata orang Australia itu lebih takut tidak bisa membersihkan diri di kamar mandi daripada kehabisan makan. That's the real situation has happened. Jadi, kemudian kita lihat ke Indonesia. Kita lihat di Indonesia dengan populasi sebanyak 272 juta orang, ya, ini ternyata yang menggunakan cellphone ini jauh lebih besar daripada jumlah penduduknya. Ini jangan, terus kebanyakan yang menggunakan internet ada sekitar 175 juta. Dengan berarti tingkat penetrasinya adalah 64%. Dan sosial media ini ternyata mendominasi penggunaan cellphone, mobile phone, internet akses dan macam-macam sebagainya. Bisa dibayangkan betapa platform sosial media, platform internet menjadi ladang bisnis yang baru. Nah, kan? Kembali lagi tadi ke belakang tadi. Terus, Oke, jadi ketika terjadi perubahan perilaku, perubahan sosial konstruknya berubah,
Perilakunya berubah. Yang pertama yang dilakukan adalah dengan menggunakan akses HP. Bahkan sekarang kita kan kebanyakan teman-teman kalau merasakan saya merasakan sakit perut dengan model seperti ini kan tidak pergi ke dokter kan, tapi bertanya kepada Halodoc, bertanya kepada dokter Anda, macam-macam sebagainya. Ya, itu orang-orang menjadi lebih mandiri. Dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk menciptakan berbagai macam platform, berbagai macam jenis usaha yang baru berdasarkan expertise kita. Ya, kayak gitu. Oke. Nih, ini tadi survei dari Hootsuite. Ini ternyata yang paling banyak memang YouTube. Jadi tidak heran kalau pada saat era pandemi seperti ini banyak muncul YouTuber baru. Misalnya kita bisa membayangkan lah, Raffi Ahmad itu tiap hari kerjaannya cuma syuting aja. Itu bisa kayak rakyat banget. Ya kan? Kemudian ada siapa lagi? Ada Raffi Ahmad, kemudian ada Andre Taulani, kemudian ada Baim Wong, kemudian ada banyak banget YouTuber yang berusaha mengais. Apakah kita hanya berhenti menjadi penonton dan menyumbangkan like and view and share, komen di YouTube. Tapi kita jadi bagian dari bisnis besarnya YouTube ini. Itu pun sama. Jadi akan muncul entrepreneur di bidang industri hiburan maya ini. Setiap hari muncul influencer, menamakan YouTuber influencer baru. Ya. Dan saya nggak tahu nih, mungkin ada teman-teman mahasiswa UBD yang sudah menangguk keuntungan dari bisnis ini. Mulai yang toxic content, good content, mulai yang review dan macam-macam sebagainya, banyak banget. Nah, sedangkan ini beberapa sosial media yang sudah mulai decline ataupun sudah mulai ditinggalkan. Kenapa Weibo cuma 17 bulan? Karena memang banyaknya cuma di China, Weibo, WeChat dan macam. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, LinkedIn ini sudah mulai beranjak 35%. 35% dari seluruh pengguna internet menginstall LinkedIn dan mengupdate profilnya secara simultan. Terus menerus. Oke. Dari gambaran ini tadi aja akan muncul lagi emerging job cluster pekerjaan baru. Kalau kita bisa dilihat di sini akan ada data and AI, people and culture, marketing, produk dan macam, cloud computing, marketing, dan harus didukung oleh skill yang spesial, yang khusus untuk mengadopsi dari emerging market. Apakah Anda sudah menjadi bagian dari the emerging job cluster, the new emerging job cluster? Ataukah kita akan menciptakannya? Apakah kita akan ikut-ikutan? Apakah kita akan menjadi leader? Nah, ini ada banyak sekali cara dan sifat kami sebagai dosen, sebagai edukator, ya hanya bisa memberikan gambaran di masa yang akan datang. Keputusan selanjutnya ada di tangan Anda. Oke. Ya. Terus kita melihat tadi kemarin dibicarakan tentang technopreneur, entrepreneur dan macam-macam. Saya memilih katakan vocational entrepreneur. Jadi vocational kejuruan itu harus seperti apa sih? Ya, jadi merujuk dari kata arti entrepreneur itu adalah you act upon opportunities and ideas and transform them into value for others.
Jadi bagaimana kita mengubah kesempatan, ide dan transformasi yang ada menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, value. Kembali lagi pada value. YouTube-nya Raffi Ahmad mungkin bagi saya tidak bernilai value, tapi bagi orang lain itu memberikan value terpenting. YouTube-nya Andi Taulani mungkin juga tidak memberikan value bagi saya, tetapi ternyata dia bisa capture the emerging market-nya Indonesia untuk terpaksa ya, untuk dengan sukarela mengikuti cerita hari-harinya Andri Taulani atau Pak Imbo. Ini yang penting, dan ini dibutuhkan skill dan kompetensi yang sesuai dengan entrepreneur. Apa yang harus dilakukan? Dilakukan pemerintah, pengelola usaha, pengelola pendidikan, dan macam-macam. Developing policy for entrepreneurial learning. Oke, itu sudah dilakukan sejak dahulu kala. Ada pendidikan entrepreneur, pendidikan kewirausahaan. Ada konstruksi kurikulum dan pedagogi. Mas Menteri selalu berkata bahwa yang penting itu adalah kita lulusan bisa diterima di tempat kerja. Dijawab oleh Pak Dirjen Vokasi, kita harus benar-benar mendekatkan industri kepada pendidikan. Apa yang terjadi? Supporting teacher and trainers. Mungkin akan banyak teacher, trainers, dosen macam-macam yang tidak memiliki sense untuk pendidikan entrepreneur atau vokasi. Jadi mungkin nanti ada Pak Arief yang kembali ke kampus memberikan insight bisnisnya, itu menjadi sangat penting. Karena kebutuhan di luar sana itu terkadang telat atau tidak di-capture oleh pengelola pendidikan. Learning modes then formal curriculum. Learning modes other than formal curriculum. Kebebasan belajar, merdeka belajar. Merdeka belajar artinya Anda bisa belajar di mana-mana, dengan sumber belajar mana-mana, dengan cara apapun. Yang penting adalah sesuai dengan core kompetens dari pengelola program studi ini bisa tercapai. Dan menjanjikan career path and startup. Startup kita bisa bayangkan aja deh. Kalau kita melihat cerita sukses startup yang ada di Indonesia dan di dunia itu kan luar biasa banget. Kenapa bisa menjadi decathlon seperti itu? Ya karena dibutuhkan sebuah kemauan, sebuah jiwa, sebuah effort yang luar biasa, dan kita terkadang tidak melihat pengorbanan yang mereka lakukan. Lihat atasnya aja. Nah, ini sifatnya sangat general untuk kita semua, bahwa untuk menjadi entrepreneur apapun bidangnya, apapun bidang yang akan ditekuni di bidang kewirausahaan, ini akan membutuhkan yang namanya critical thinking, ada problem solving, creativity, collaboration and communication, and digital literacy. Kenapa? Berdasarkan beberapa evidence yang tadi saya sampaikan di awal, perubahan yang harus ada pada kita ya perubahan seperti ini. Nah kan, kreativitas menjadi segala-galanya, karena tanpa kreativitas kita nggak mungkin akan leading menjadi seorang entrepreneur. Kreativitas berasal dari mana? Awalnya karena dia mempunyai sense of problem solving. Jadi ini teman-teman mahasiswa yang sering diajakin curcol teman-temannya, ini harus sangat berterima kasih nih. Kalau ada aku mau curhat dong kayak gitu, berarti Anda sudah memiliki jiwa problem solving, ya, kemampuan problem solving, walaupun akhirnya sebenarnya apa yang kita sarankan terkadang enggak banget, terkadang ini malah nambah masalah dan macam-macam sebagainya sebenarnya.
Critical thinking. Critical thinking kita bersifat kritis dengan kondisi yang segala terbatas seperti ini, apa yang bisa kita lakukan. Collaboration and communication, biasakan berkolaborasi dengan orang lain, berkomunikasi, ya, berkomunikasi, ngobrol melalui WA. Tapi kalau mau ngobrol melalui WA itu malah lebih asik daripada mendengarkan kuliah online ya. Kalau zaman sekarang itu ya whatsoever. Dan digital literacy dalam arti sempit dan arti luas. Kalau arti sempitnya ya kita menggunakan informasi secara baik, secara benar, kita sharing, kita saring sebelum kita sharing. Kita harus paham apa itu namanya hoax, apa itu namanya falsifikasi, apa namanya mislead, apa namanya fabrikasi dan macam-macam sebagainya. Dan ini untuk memproduksi apa namanya segala macam berita hoax ini ternyata juga membutuhkan jiwa entrepreneur yang luar biasa. Buktinya apa? Buktinya apa namanya konten-konten hoax dan berita-berita nggak jelas kan masih leading kan. Oke. Tambah lagi ini ada intercom dari European Commission bahwa dia akan banyak sekali hal yang bisa dilakukan untuk mengasah, untuk lebih menajamkan jiwa entrepreneur di bidang vokasi. Ya. Two dimension of the modern workplace is innovation and entrepreneur must be addressed that pivot, technological and vocational education and training program to ensure that flexible workforce that is constantly learning and adapting. Tantangannya Kandora Bin ini nanti mungkin dari program ilmu komputer bisnis, Pak, saya mau bikin lab blockchain, Pak. Saya mau bikin lab yang menggunakan artificial intelligence. Saya mau bikin produk yang kayak di Iron Man. Saya mau bikin produk kayak yang di Avengers seperti itu. Apakah bisa? Ini adalah tantangan yang lain. Ya. Waktunya habis ya. Ya, jadi akan ini seperti bunga yang saling bergantung seperti ini ya, harus kita ikuti, paling enggak kita bisa men-transfer idea into action berdasarkan resources yang kita miliki. Nah, butuh lagi yang namanya creativity. Oke. Nah, dan ini ada developing entrepreneurial capacity for learner, ini menggabungkan dari berbagai macam faktor. Developing and enabling entrepreneurial ecosystem for young people is the key to unleashing the potential. Potensial mahasiswa, potensial pembelajar, peserta didik itu akan bisa muncul manakala mendapatkan dalam tanda kutip fasilitas dan perlakuan yang baik. Perlakuannya apa ini? Perlakuan bukan hanya dari kampus, tetapi kebanyakan dari lingkungan pun juga sangat berpengaruh. Ya, jangan sepelekan the power of kepepet, ya, the power of run duit, the power of being Miss Queen. Itu akan menjadi modal yang luar biasa untuk mengembangkan kemampuan kita. Nah, seperti itu. Ini ada. Ini dari yang saya dari di atas tadi, ini rangkumannya adalah Anda sebagai generasi Z. Ya. Generasi Z mungkin habis ini setelah Z sudah nggak ada lagi. Mungkin balik lagi Alpha. Yes, akan menjadi generasi masa depan. Kita harus mempunyai berbagai macam hal, karakteristik dari kolaborasi, komunikasi, kompeten di bidangnya, open-minded, critical, interaction, think global, dan you become the champion. Champion untuk apa? Untuk sesuatu yang sifatnya sudah di depan mata kita. Semua ngomong masalah IoT, semua ngomong masalah disruption, semua ngomong masalah blockchain. Ada borderless information di sana.
kita bisa mengadaptasi dan mengadopsi apa dari perubahan bisnis yang ada di depan. Perubahan bisnis begitu cepat, dan sebagai pendidikan vokasi harus bagaimana? Otomatis juga harus tidak boleh kalah cepat dengan perubahan yang sudah ada. Jadi menjadi jangan pernah merasa berkecil hati ataupun saya cuma lulusan D3, tetapi sebenarnya D3 di pendidikan vokasi jauh lebih lebih siap kerja dan menciptakan lapangan kerja baru daripada anak S1. S1 masih berkutat di theoretical, sedangkan Anda sudah mulai praktek. Dan nanti mungkin ini kadang juga bingung nih. Nah, kalau modelnya seperti itu, bagaimana tantangan pendidikan S1? Apakah semua akan dialihkan ke vokasi? Tentu saja tidak. Nanti juga akan ada adjustment. Yang utama adalah adanya link and match antara kebutuhan industri dan kebutuhan pendidikan tinggi. Jadi seperti itu. Jadi sama untuk kita semua, untuk adik-adik, Bapak Ibu dosen di sini, kita semua adalah entrepreneur. Entrepreneur di bidang apapun, di sektor apapun, mau di bidang teknologi, mau di bidang sosial, mau di bidang pesantrenpreneur juga sudah ada, santripreneur, ada macam-macam. Entrepreneur adalah diri kita, karena entrepreneur ini adalah sikap. Kita berani mengambil resiko, berani memutuskan, mengedepankan kolaborasi dan komunikasi. Dengan siapa? Dengan berbagai macam pihak. Mulai dari customer, service provider, supporting network, store, staff, dan lain-lain. Kita adalah menjadi center of gravity dari apa yang kita lakukan. Sekali lagi, kita bisa menjadi diri kita dengan kemampuan kita dan dengan usaha kita supaya menjadi lebih baik di masa depan. Apapun yang terjadi nanti, kita harus siap bahwa perubahan itu ada di depan mata. Dan kita mau tidak mau harus mengikuti perubahan itu. Kalau tidak, kita akan hilang dengan sendirinya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Kita nanti lanjutkan dengan diskusi. Good luck dan terima kasih. You'll never walk alone. Kenapa saya selalu memakai You'll never walk alone di akhir presentasi? Bukan karena saya fansnya Liverpool kayak bukan. Tetapi sebenarnya yakinlah bahwa Anda tidak sendiri. Ada banyak teman, banyak orang, banyak pihak, banyak sistem di luar sana yang akan membersamai jalan kalian. Salah satunya adalah mungkin dengan kolektivitas dan kolaborasi yang dilakukan antara antara UPD dan UNS. Mungkin akan ada sesuatu yang baru yang bisa dilakukan di masa depan. Mungkin dengan webinar ini akan memunculkan ide-ide baru. Jadi yakinlah bahwa Anda tidak sendiri. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Bayu yang sudah sharing ilmunya. Kita tahan dulu untuk tanya jawabnya. Saya yakin ini untuk teman-teman yang di rumah sudah nggak sabar untuk bertanya untuk Pak Bayu. Kita lanjut dulu ke pemateri kita berikutnya. Narasumber kita Bapak Arief Widodo. Kepada Pak Arief kami persilakan. Kita lanjut dulu ke pemateri kita. Narasumber kita Bapak Arief.
Oke, teman-teman, kedengar suara saya? Iya, Pak. Iya, Pak. Bagus. Iya, Pak. Dengar, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Polri selaku MC. Apa kabar semua? Semangat? Semangat ya. Baik, Pak. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Semangat. Semangat, Pak. Terima kasih kepada Akin selaku Dekan Vokasi untuk program D3 ya dari Universitas Bina Dharma yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjadi narasumber. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim ya yang telah memilih saya untuk menjadi narasumber. Ini sebenarnya ceritanya temu kangen saya dengan Bina Dharma, jujur. Saya dibesarkan di Bina Dharma, saya sukses dari Bina Dharma, dan saya bisa seperti ini karena dari Bina Dharma juga. Plus dong buat Bina Dharma. Oke, sebelumnya saya juga menyapa juga buat dosen-dosen saya yang mungkin saat ini masih ada di Zoom ini. Saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Misinem ya, Ibu Misinem yang dulu sempat menjadi pembimbing saya di pembimbing 2 di skripsi saya. Apa kabar Bu? Udah lama gak ketemu, baru hari ini ketemu ya. Terus ada ketemu Pak Patoni juga, ada Ibu Vivi. Ibu Vivi juga sempat mengajar saya di bidang studi dulu keamanan komputer kalau nggak salah. Oke, ketemu lagi ya Bu. Semoga tetap sehat selalu dan bisa membimbing semua mahasiswa yang menjadi sukses. Oke, pada siang hari ini saya mencoba memberikan sesuatu pengalaman dari hidup saya, bagaimana sih saya menjadi yang seperti sekarang. Jujur, untuk menjadi posisi yang sekarang ini tidak mudah saya lalui, tapi selalu saya mendapatkan suatu halangan. Nah, bagaimana halangan itu nanti kita cerita ya. Oke, pada seminar vokasi pada pagi menjelang siang ini saya akan mengambil tema yang cukup simpel, tema yang sangat simpel sekali, yaitu pilih kerja atau wirausaha. Dan juga akan saya memberikan sedikit tentang trik dan untuk para alumni vokasi. Oke, sebelumnya terima kasih buat Mbak Kori yang tadi udah memperkenalkan sedikit biodata saya. Nama saya Arif Widodo. Saya umur 42 tahun, saat ini status sudah menikah. Saya merupakan alumni dari D3 Vokasi Manajemen Informatika di Amik Sigma 98. Terus di tahun 99 saya melanjutkan program studi di S1 Ilmu Komunikasi di UT Astra Palembang. Selesai 2003, terus di tahun 2000 saya menyambung ke strata 1 di Sistem Informasi Universitas Bina Dharma. Kebetulan saya transisi dari manajemen informatika ke sistem informasi. Terus di tahun 2020 ini sebenarnya saya belum alumni menjadi MM, tapi masih menjadi mahasiswa S2 Magister Manajemen di Universitas Bina Dharma. Dan ini salah satu kontak person saya buat teman-teman atau juga buat lainnya yang mau kontak person, silakan, saya welcome banget untuk bertanya seputar bisnis, seputar kerja, dan lain sebagainya. Silakan kontak saya di 0812 7-nya 4 kali 0181 ya. Nanti di akhir pemaparan saya atau tanya jawab saya akan memberikan voucher lah buat kalian semua yang bisa menjawab pertanyaan saya. Setuju? Oke, sebenarnya dari SMA, saya merupakan alumni dari SMA Negeri 7 Palembang, lulus 95. Sebelumnya saya juga pernah berjanji dari diri saya sendiri dan orang tua, saya pengen sekali suatu saat nanti kuliah, saya pengen bekerja. Akhirnya doa saya mungkin dikabulkan oleh Allah, akhirnya saya SMA kelas 3 itu sudah bekerja di salah satu radio swasta di Palembang. Kebetulan di tahun 95 saya merupakan cikal bakalnya saya memulai karir, apa itu kerja, bagaimana mendapatkan uang dari Rp1 hingga puluhan rupiah sampai ratusan ribu rupiah. Di tahun 95 sampai tahun 2000 merupakan cikal bakal saya menjadi seorang penyiar radio Lanugraha di Palembang. Selain Lanugraha, saya juga pernah bekerja di radio Hang Tua FM, terakhir saya di FM di 100,9 FM. Selanjutnya, sembari menyelesaikan kuliah,
saya juga terus berkarir di bidang broadcasting. Setelah tamat D3, saya sempat bekerja di salah satu harian Sriwijaya Pos, harian surat kabar itu dari tahun 2000 sampai tahun 2002. Sembari kuliah, double degree antara UT sama Bina Dharma, saya sembari kerja juga. Alhamdulillah saya sampai 2 tahun bekerja di Sriwijaya Pos, bagian-bagiannya keliling dari bagian FO, bagian customer service sampai jurnalis. Kesempatan saya di harian Sriwijaya Pos ini sempat ketemu Bapak almarhum Pak Buhori sebagai rektor kita, ya sempat beliau diwawancara oleh media kami. Alhamdulillah itu merupakan suatu kebesaran juga bagi saya bisa ketemu beliau. Tapi terakhir pas mendengar kabar yang bersangkutan sudah wafat ya di tahun 2018 atau 2019 kemarin. Dan sekarang diganti oleh Ibu Sunda. Sembari kuliah juga saya sempat bekerja di IKA Parmindo Putra Mas Jakarta, salah satu distributor farmasi obat-obatan. Kebetulan kantor pusatnya di Jakarta, tapi saya perwakilan dari Jakarta yang untuk ditempatkan di Palembang. Saya menjadi prinsipal di situ. Saya tugasnya menjadi sales promotion officer di salah satu Pak, suaranya hilang, Pak. Soalnya nggak ada. Suaranya hilang. Pak, suaranya hilang, Pak. Oh ya hilang ya. Pak hilang, Pak, hilang. Pak hilang, Pak. Maaf, Pak, suaranya hilang juga. Oh ya, sebentar. Sekarang masih nggak sekarang? Udah ada, Pak. Udah ada, Pak. Udah jelas. Tadi sampai Ya, kemana, Pak? Mohon maaf. Sriwijaya Pos, Pak. Saya ulang lagi dari awal atau gimana? Oke. Dari awal aja, Pak. Ulang lagi awal ya. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman. Mohon maaf, jaringannya agak hilang ya. Oke, pada siang hari ini saya akan mengambil tema seminar vokasi yang cukup simpel aja saya mengambilnya, yaitu tentang pilih kerja atau menjadi seorang wirausaha. Terus juga saya akan membagikan tentang trik dan tips untuk para alumni vokasi D3 nanti. Oke, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Arif Widodo. Saya 42 tahun, saat ini saya sudah menikah. Saya alumni dari D3 Vokasi Manajemen Informatika di Mix Sigma tahun 98. Saya juga melanjutkan studi di UT, ngambil S1 Ilmu Komunikasi di tahun 99, lulus 2003, terus di tahun 2000 saya menyambung di Bina Dharma, waktu itu masih namanya STEMIK Bina Dharma, saya ngambil sistem informasi. Sistem informasi di tahun saya itu merupakan peralihan dari S1 Manajemen Informatika ke Sistem Informasi. Oke, tamat. Setelah itu saya di tahun 2020 ini meneruskan ke program studi Magister Manajemen. Sebenarnya saya masih mahasiswa, tadi Bu Kori bilang saya masih sudah menamatkan, tapi saya masih mahasiswa S2 MM Bina Dharma. Dan ini adalah salah satu phone number saya. Mungkin teman-teman mau catat, silakan. Mau sharing-sharing tentang pekerjaan, bertanya tentang bisnis, boleh, silakan. Di 0812-74 kali 0181. Oke, selanjutkan kembali. Selama saya sekolah, dulu saya memimpikan adalah untuk menjadi seorang
pegawai atau karyawan ya. Jadi tamat SMA, bahkan belum tamat sih, saya sebenarnya sudah bergabung di salah satu radio swasta di Palembang. Saya sempat bergabung di Radio Lanugraha, Radio DBFM, dan Radio Hang Tuah. Itu kisaran tahun 95 sampai tahun 2000. Selanjutnya di tahun 2000 saya meneruskan pekerjaan kembali. Saya diterima di salah satu harian umum Sriwijaya Pos. Saya bekerja di sana di bagian FO, di bagian customer service, dan di bagian terakhir jurnalis. Ya, merupakan suatu kebanggaan tersendiri lah di harian Sriwijaya Pos saya bisa menemukan atau bertemu dengan orang-orang penting, dan salah satunya juga sempat mewawancari almarhum Bapak Bukhari ya, Rektor Bina Dharma, yang pertama kali mendirikan ya, sempat ketemu, itu merupakan suatu kebesaran juga. Terus di tahun 2002 saya pernah sampai 2003, lebih kurang 1 tahun saya bekerja di PT IKA Parmindo Putra Mas Jakarta, perwakilan Palembang. Kebetulan saya prinsipalnya megang distributor di Palembang sebagai Sales Promotion Officer. Terus di tahun 2004 ada kesempatan saya bergabung di perusahaan Sumitomo Corporation Jepang. Ini salah satu perusahaan besar Jepang. Di Sumitomo ini perusahaannya banyak sekali, ada alat berat, ada pembiayaan, ada bank, juga ada asuransi dan lain sebagainya. Kebetulan saya keterima di perusahaan pembiayaan. Pembiayaan itu untuk mobil. Dari 2004 sampai 2008 saya bertugas di Palembang. 2008 sampai 2012 saya tugas di beberapa kota-kota besar di Indonesia. Saya sempat keliling Indonesia, merupakan kesempatan bagi saya ya untuk menikmati bagaimana rasanya kehidupan budaya yang ada di luar Palembang. Terus saya kembali ke Palembang tahun 2012. Saya bergabung di PT Tunas Toyota Mobil. Kebetulan saya megang 2 cabang di Prabu Muli sama di Palembang. Sampai 2016, 2017, sampai dengan sekarang saya megang branch manager di CV Gunindo. Berkat pertama kebetulan kita adalah bergerak di bidang distributor stabilizer listrik. Di 2016 sampai 2019 saya diajak teman untuk mengembangkan suatu kampus D2 dan D3. Jadi saya waktu itu menjadi dosen praktisi, kebetulan saya memegang mata kuliah di entrepreneur dan mata kuliah komunikasi bisnis. Di 2016 sampai dengan sekarang saya membuka usaha kembali, yaitu wedding gallery, wedding card. Jadi kita bekerjasama dengan gedung dan bekerjasama pihak-pihak rental untuk membuat suatu pesta pernikahan menjadi cantik ya, karena mobil pengantin. Dan tanpa lain-lainnya, di 2001 kemarin tanpa disengaja saya ditelepon oleh seorang yayasan, saya ditunjuk menjadi seorang kepala sekolah. SK sudah berjalan, tapi saat ini lagi proses di Departemen Diknas. Mudah-mudahan semuanya tetap berjalan. Sebenarnya sempat bingung nih mau gimana nih antara dua perusahaan atau gimana, tapi akhirnya saya diberi pencerahan oleh sahabat dan dosen juga di S2. Akhirnya saya bisa mengambil untuk kepala sekolah di SMP yang akan saya jalankan mulai Januari 2021. Oke teman-teman, itu sedikit tentang riwayat ya. Jadi saya ini bercerita bagaimana sih menjadi alumni vokasi D3 sampai bisa seperti sekarang ini ya. Jadi saya menceritakan bagaimana perjalanan karir saya, hidup saya dari mulai umur 18 tahun, 17 tahun sampai sekarang di usia 42 tahun. Oke, kita next kan untuk slide pertama tentang pilih kerja. Oke, mungkin teman-teman para alumni pengennya sih habis tamat langsung bekerja. Entah dia menjadi karyawan swasta, entah jadi pegawai BUMN, atau pegawai negeri sipil. Itu merupakan pilihan dan rezeki dari teman-teman semua. Jujur, untuk mendapatkan semuanya itu kita harus persiapkan apa sih yang menjadi persiapan kita. Untuk menjadi seorang karyawan swasta, ya kita harus mempersiapkan mental juga. Apabila kita terima di pegawai negeri, kita seperti apa juga harus mempersiapkan. Menjadi pegawai BUMN mungkin impian bagi kita semua.
itu harus seperti apa yang kita persiapkan. Oke, secara garis besar persyaratan administrasi untuk menjadi seorang karyawan swasta atau pegawai BUMN atau PNS itu hampir semua sama. Yang pertama kita yaitu harus lulus dari perguruan tinggi. Nah, kebetulan teman-teman adalah D3, berarti teman-teman harus sudah punya ijazah diploma 3 D3 vokasi sesuai dengan jurusannya, bisa jurusan teknik komputer, akuntansi komputer, atau manajemen informatika, atau jurusan bisnis, atau manajemen perusahaan, dan lain sebagainya. Atau satu lagi tadi ada jurusan perhotelan ya, yang baru berdiri Bina Dharma. Nah, itu merupakan salah satu persyaratan, yaitu kita harus mempunyai ijazah yang valid, yang mempunyai nomor seri yang terregistrasi di Dikti. Karena sekarang apabila kita menerima karyawan, seperti saya juga, biasanya kita mengecek mahasiswa ini terdaftar nggak di Dikti, mahasiswa ini terdaftar nggak di perguruan tinggi tersebut. Walaupun sudah ada legalisir, tapi kita akan mengecek ini legalitasnya benar nggak, yang merupakan alumni dari salah satu perguruan tinggi tersebut, baik itu swasta atau negeri. Ya. Kedua, kita juga harus mempersiapkan nilai yang menjadi persyaratan administrasi minimal sekarang udah 2,76 atau 2,8. Itu persyaratan bagi teman-teman yang akan memilih kerja. Tapi tidak menutup kemungkinan ada salah satu juga pegawai BUMN atau PNS yang mematok nilai 3,00 atau 3,2. Tergantung di mana kalian akan melamar pekerjaan. Saran saya sih untuk teman-teman vokasi diusahakan IPK-nya minimal lulus dari sini harus 3,00, karena saya sering merekrut dan sering menemukan teman-teman yang masih IPK-nya di bawah 2,5, 2,6. Wah, ya ada apa dengan kalian? Kenapa nggak belajar? Kenapa nggak ikut semester pendek? Dan kenapa kalian tidak bisa memperbaikinya? Nah, ini ada waktu. Minimal kalian harus di atas rata-rata lah. Memang persyaratan administrasi 2,76 atau 2,8, tapi kenapa nggak kalian bisa 3,00? Itu persyaratannya administrasi ya. Kedua, kalian harus mempunyai KTP valid ataupun KTP sementara, itu menunjukkan kalian sudah lolos untuk verifikasi melewati persyaratan administrasi. Selanjutnya, teman-teman juga kalau apabila melamar pekerjaan itu harus melengkapi ya mungkin dengan CV ataupun kurikulum vitae ataupun daftar hidup, istilah dengan yang menarik. Jelaskan kapan kalian dilahirkan sampai pengalaman dan sebagainya. Buat CV dengan semenarik mungkin. Langkah selanjutnya di persyaratan administrasi, mungkin teman-teman bisa menyiapkan yang namanya portofolio seperti sertifikat ataupun seminar ataupun kegiatan-kegiatan yang selama ada di kampus ataupun di luar kampus. Itu jangan pernah teman-teman nggak pernah ikut, karena bagi saya apabila mahasiswa ataupun alumni yang sudah mengikuti tersebut, berarti mahasiswa itu sudah mendengarkan sebanyak-banyaknya pencerahan dari pihak luar ataupun dari orang yang berkompeten. Berarti mahasiswa itu sudah bisa berpikir maju dan lain sebagainya. Selanjutnya, mahasiswa juga harus menyiapkan kartu keluarga, karena sekarang di perusahaan manapun, baik swasta, pemerintah maupun BUMN harus menyiapkan kartu keluarga. Karena apa? Sebagai identitas valid terakhir yang menunjukkan kalian tinggal di mana, domisili sama siapa, kalian orang tua seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi apabila kalian sudah mendekati mau wisuda, lengkapilah persyaratan yang harus dilengkapi sebagai persyaratan untuk kita bekerja. Selanjutnya kita harus menyiapkan, kalau memang dari pemerintahan biasanya ada kartu kuning atau wajib lapor tenaga kerja. Nah, itu harus kalian persiapkan ya untuk kalian, supaya suatu saat nanti kalian butuh, kalian sudah siap ya. Terus surat kelakuan baik juga harus persiapkan. Apabila kalian melamar di suatu perusahaan, pasti dia meminta hak-hak seperti tersebut, apakah kalian terlibat kriminal atau enggak. Selanjutnya, potensi akademik. Nah, ini yang jangan sampai kalian lewatin. Potensi akademik. Sampai di mana sih psikotes kita? Ya. Sampai di mana sih kepintaran kita? Mungkin teman-teman yang pernah mengikuti kerja ataupun magang ataupun pernah
tes kerja ya, mungkin pernah yang namanya ikut tes potensi akademik. Ya, potensi akademik ini sebenarnya gampang susah. Dikatakan susah ya karena kita harus berhadapan dengan hitung-hitungan. Kalau kita nggak mampu ya udah akhirnya lewat ya. Potensi akademik ini banyak sekali cara-cara tesnya, mulai dari hitungan numerik, bilangan jenderal, sinonim antonim, terus papikostik dan lain sebagainya. Ini teman-teman jangan sampai lewat karena seorang pegawai ataupun karyawan swasta dilihat kemampuan itu dari potensi matematika dasar ya. Matematika dasar mungkin teman-teman menganggap gampang, tapi sebenarnya matematika dasar itulah dasar kita untuk melihat briliannya kita seperti apa. Mungkin teman-teman melihat dengan matematika dasar soal cerita, tapi kita dikejar waktu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi makanya benar-benar saya tekankan, saya yang pernah mengalami seperti apa sih merasakan tes akademik itu, tes psikotes itu ya rata-rata panas dingin karena kita dihadapi dengan waktu, dihadapi dengan timing, dihadapkan dengan soal-soal yang dibatasi dengan jam dan lain sebagainya. Itu memang harus fresh, kita harus benar-benar sehat jasmani dan rohani. Jadi makanya teman-teman, buat teman-teman alumni yang bakal diwisuda, siapkan potensi akademik kalian. Jangan dianggap gampang dengan nilai psikotes ya, karena apabila kalian lulus di administrasi, potensi akademiknya jeblok, otomatis kalian gugur untuk tes selanjutnya ya. Karena saya sempat mengalami juga yang namanya tes akademik itu gugur, ternyata salah di mana? Ternyata saya kadang menguasainya salah, strategi dan lain sebagainya. Jadi tetap potensi akademik tetap harus dikuatkan dari sekarang ya. Apa sih yang menjadi kelemahan kita? Entah kita lemah di numerik, apakah kita lemah di potensi lainnya ya. Teman-teman kalau bingung bisa download di Google ataupun beli bukunya di Gramedia, banyak sekali cara pembelajaran bagaimana meningkatkan kemampuan kita di potensi akademik ya, baik itu swasta, pegawai negeri, BUMN, PNS, itu pasti ada yang tes potensi akademik. Oke, langkah selanjutnya kita akan berbicara tentang skill atau talent. Jujur, selama saya kuliah vokasi D3 sampai di Bina Dharma S1, saya selalu mencari skill dan talent saya. Skill itu dicari, selama ini saya jujur mencarinya melalui kursus. Saya dulu di programming saya agak lemah, jadi saya akhirnya kursus di suatu lembaga untuk memahami bagaimana sih membuat Visual Basic, bagaimana sih membuat Fox Pro, itu di waktu S1. Tapi di D3, skill saya waktu itu belum berbasis visual, masih menggunakan program COBOL, Common Business Oriented Language, atau bahasa pemrograman under DOS, Pascal, bahasa C, GW Basic, dan lain sebagainya. Itu saya jujur belajar juga sama orang yang pintar, sama teman-teman yang mengetahui program, akhirnya lama-lama saya terbiasa, akhirnya saya pintar sendiri karena mencoba. Jadi teman-teman jangan pernah mengabaikan skill atau talent yang Anda punya. Misalnya kalau kalian pintar di bahasa Inggris, kembangkan bahasa Inggrisnya sampai dengan conversation. Kalau teman-teman lulusan dari yang vokasi komputer, perdalam ilmu programmingnya seperti apa, perdalam skillnya tentang buat web seperti apa. Kalau teman-teman di administrasi, bikin bagaimana membuat neraca, bagaimana membuat suatu laporan kas kecil, packing cash, dan lain sebagainya. Jadi skill atau talent itu merupakan sarana penunjang ya apabila kita mau bekerja di suatu perusahaan swasta, pegawai negeri, atau BUMN. Karena apabila kita cuma tamat kuliah, tiba-tiba kita hanya mengandalkan sebuah ijazah ataupun transkrip, terus kita ditanya apa sih yang bisa kamu jual dari kemampuan kamu jawab nggak ada, ya udah, selamat tinggal. Teman-teman mahasiswa berkali-kali puluhan lamaran pekerjaan tidak akan diterima, ya, karena kalian tidak mempunyai skill, talent, ataupun yang lain-lainnya. Jadi mulai dari sekarang kalian cari apa sih yang menjadi nilai jual kita sewaktu kita akan melamar pekerjaan tersebut, ya. Jadi mulai dari sekarang dicari, karena saya mencari skill dan talent itu ya berjuang
berjuang sama diri saya sendiri. Saya pengen sukses, saya pengen mencontoh seperti A. Kapan waktunya yang pasti akan tiba, saya akan menikmati seperti itu. Oke, jadi saya nanti kalian akan bertanya jawab, silakan ya nanti di forum. Jadi saya akan menjelaskan ini tentang kalau Anda memilih kerja, jadi kalian silakan memilih ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang di karyawan swasta, ya silakan sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan tersebut, ya kenapa enggak? Karena saya juga di karyawan swasta, terus kalau pegawai BUMN, ya bukan rezeki kalian. PNS, ya kalian harus mentaati peraturan-peraturan, ya tesnya seperti ini. Oke, persoalan administrasi, potensi akademik, skill dan talent ya. Oke, kita lanjut untuk slide berikutnya tentang wirausaha. Saya terbesit menjadi seorang wirausaha itu sebenarnya dari tahun-tahun 2000 sih, karena waktu masih kuliah di Bina Dharma, saya juga menjadi seorang marketing. Saya sering menjual barang-barang industri, barang-barang home industri. Contohnya hiasan-hiasan dinding sering saya jual ke teman-teman ataupun ibunya teman-teman. Terus saya mulai menarik, kok kayaknya passion saya ini di marketing ataupun di sales. Nah dari situ saya berpikir suatu saat nanti punya rezeki, pengen bekerja sambil membuat wirausaha. Dan akhirnya saya coba di tahun 2016, sembari saya bekerja, saya membuat suatu usaha. Nanti kita cerita lebih lanjut, tapi saya ingin memberikan definisi tentang wirausaha atau entrepreneur ya. Mungkin di mata kuliah kalian ada dapat wirausaha atau entrepreneur, mungkin kalian sudah pernah belajar ya, apa sih itu wirausaha dan lain sebagainya ya. Apabila kalian dilahirkan dari seorang yang kaya, wah kalian enak sekali. Berarti kita tinggal meminta dari orang tua kita, Pak, Ibu, Mami, Papi, tolong dong bikinin saya usaha apa, usaha ini. Tanpa harus memikirkan bagaimana sih kita mencari uangnya, karena kita melihat orang tua kita kaya. Jadi dengan sekejap orang tua bisa menyiapkan apa yang kita butuhkan. Itu dikatakan wirausaha itu dilahirkan. Berarti kita usaha itu sudah turun-menurun dari garis orang tua. Berbahagialah kalian yang orang kaya, ya, yang punya mampu, punya uang. Jadi tiba-tiba wirausahanya itu bisa langsung berjalan karena kalian sudah dari garis keturunan orang tua. Tapi gimana dengan kita nggak ada modal, ataupun mau ngumpulin modal, ataupun ya mau punya duit tapi memulainya, ya itu yang namanya wirausaha atau entrepreneur diciptakan. Berarti kalian harus menciptakan sendiri. Contoh, saya pernah memberikan tantangan kepada mahasiswa saya di tahun 2017-18, bagaimana nih dengan uang 100.000. Uang 100.000 ini coba kalian bikin usaha kecil, wirausaha kecil, bisa untungnya jadi 200.000 atau untungnya lebih dari segitu. Jadi akhirnya saya beri tantangan, apabila kalian bisa, nilai tugas kalian saya kasih nilai A, saya bilang gitu. Akhirnya beberapa kelompok membuat beberapa usaha. Ya akhirnya mereka bisa. Ada yang jual coklat keju, pisang coklat, ada yang jual IT, ada yang jual es campur dan sebagainya. Akhirnya waktu presentasi mereka mengembangkan seperti ini. Akhirnya ya mereka berhasil. Ternyata wirausaha itu diciptakan dari tangan mereka, dari nol, dari hanya modal 100.000 akhirnya jadi 200.000. Saya bangga sama mereka. Berarti ya kita termasuk saya juga termasuk salah satu wirausaha yang diciptakan. Karena kita menciptakan sendiri, karena kita mengembangkan sendiri, karena kita yang punya ide seperti apa yang kita mau. Ya. Kalau berbicara tentang technopreneurship, tadi Pak Bayu sudah menjelaskan, itu technopreneurship itu pemanfaatan teknologi informasi sebagai basis utama bisnis kita. Nah, jadi technopreneurship ini biasanya lebih cenderung ke program,
aplikasi komputer ataupun lain sebagainya. Ya mungkin teman-teman pernah membaca sih ataupun melihat dan merasakan seperti ini. Mungkin tahu dengan Tokopedia. Nah, Tokopedia itu adalah salah satu technopreneurship itu yang atau menjalankannya adalah Bapak William Tanuwijaya. Selanjutnya kita mungkin pernah mengenal juga yang namanya Bukalapak, Gojek dan lain sebagainya. Itu salah satu kelebihan anak bangsa kita bisa menciptakan technopreneurship. Nah, bagaimana untuk mahasiswa bisa nggak menciptakan technopreneurship? Bisa. Ya caranya ya teman-teman yang anak-anak komputer ini kan pinter bikin web, pinter bikin aplikasi, bisa pinter bikin pemrograman untuk penjualan, untuk programming dan lain sebagainya, bikin web dan lain sebagainya. Coba dijual. Jasa kalian, keahlian kalian keluar. Saya bisa loh membuat web tentang Kota Palembang, jual ke pemerintahan. Saya bisa loh bikin web atau aplikasi untuk pemerintahan pagar alam. Kalian coba ajuin proposal ke pemerintahan sana. Mudah-mudahan dengan adanya pemanfaatan informasi, kalian bisa menjadi seorang technopreneurship yang andal. Jadi ilmu aplikasi teknologinya di bidang studi kalian itu bisa benar-benar diaplikasikan. Nah, selanjutnya kita berbicara entrepreneurship. Kalau entrepreneurship itu dapat dikatakan keinginan seseorang untuk memulai bisnis baru dan kerelaannya untuk bekerja bagi diri sendiri. Ya. Jadi saya ulangi lagi, entrepreneurship itu keinginan seseorang untuk memulai bisnis baru dan kerelaannya untuk bekerja bagi diri sendiri. Ya. Jadi entrepreneurship ini dapat dikatakan seseorang yang punya inovasi ataupun orang yang punya inovatif, yang punya ide-ide, ya mungkin dia bisa menciptakan produk baru, baik itu berupa barang dan jasa, mungkin bisa menciptakan sesuatu ya dari organisasi atau manajemen baru dan lain sebagainya. Nah ini biasanya kalau entrepreneurship ini lebih banyak ke bisnis ya, mungkin teman-teman dari manajemen perusahaan atau dari administrasi bisnis bisa melolanya nih, apa sih yang menjadi modal kalian untuk memulainya ya. Jadi jangan pernah takut tidak akan berhasil, pasti kalian bisa berhasil ya. Selanjutnya untuk seorang karakteristik wirausaha yang sukses, karakteristik tertentunya sebagai ciri ya, selama yang saya lihat karakteristiknya di antara kita harus mempunyai komitmen dan tanggung jawab dari tugas tersebut. Kita juga harus jujur, terus kita harus mempertahankan mutu dari wirausaha tersebut. Terus kita bisa mencari peluang-peluang apa sih yang menjadi obsesi kita menjadi seorang wirausaha. Oke, jadi lebih kurang seperti itu tentang pemaparan wirausaha. Jujur saya di tahun 2016 saya memulai wirausaha itu di wedding car. Awal-awal saya sih iseng, jujur. Iseng dengan adanya beberapa kendaraan yang setiap satu minggu tidak digunain. Salah satu kendaraan keluarga, salah satu kendaraan saya. Jadi saya berpikir sama istri, kenapa nggak dibikin suatu usaha dari mobil. Jadi akhirnya saya memberanikan diri membuka wedding dekorasi mobil pengantin. Jadi akhirnya saya menjual jasa tersebut ke rental, ke gedung-gedung pernikahan, ke wedding galeri dan lain sebagainya, wedding organizer dan sebagainya. Alhamdulillah berjalan bisnis 4 tahun, tetap sekarang masih berjalan dan tambah rame, jujur tambah rame. Karena bisnis WO bermunculan di era 2018-19 Pak Jamur sekarang ya. Jadi makanya saya sembari bekerja, sembari berwirausaha, tetap fokus bekerja. Ya bagaimana caranya ya, dengan mengatur waktu sebaik mungkin. Selanjutnya saya selain wedding car, saya juga membuat usaha distribusi es krim di rumah. Sebenarnya distribusi es krim ini dijalankan dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Cukup modal 2 freezer, awalnya 1 freezer, karena ada keuntungan saya belikan 1 freezer lagi, jadi akhirnya sampai sekarang tetap berjalan, walaupun kami sama istri sama-sama sibuk, tapi ada 1 orang yang menjaga, jadi akhirnya masih tetap berjalan. Ya, alhamdulillah keuntungan dari
kedua tersebut bisa menambah kocek dari pendapatan, bisa berbagi untuk satu karyawan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya masih banyak sih ide-ide kreatif dari wirausaha yang bisa kita jalanin. Itu saya mencontohkan dua saja yang saya jalani, karena saya pikir berwirausaha itu ya kita jadi bos, kita bosnya dan kita yang mempunyai power, itu salah satu. Tapi kalau kita menjadi seorang karyawan, kita masih ada laporan ke pimpinan atau pemilik perusahaan dan sebagainya. Jadi makanya bukannya saya serahkan dalam hal rezeki, tapi saya ingin membuktikan kalau saya mampu. Saya bisa mampu memimpin perusahaan, saya mampu bisa mengelola perusahaan, saya mampu untuk mengelola usaha tanpa harus capek dan sebagainya. Capek ada, tapi saya nikmati. Yang jelas waktu malam udah kita berpikir untuk keluarga dan lain sebagainya. Jadi makanya teman-teman di usia muda, kalian harus semangat ya, harus bisa memanfaatkan waktu. Jangan menjadikan handphone sebagai untuk WA pacaran dan sebagainya. Tapi gunakanlah WhatsApp itu untuk berbisnis. Gunakanlah WA itu untuk broadcast hal-hal yang berbau bisnis ataupun berbau tentang peluang-peluang kerja. Jadi jangan hanya untuk say hi dengan orang-orang yang kamu sayang, tapi bikinlah sesuatu yang mendapatkan rupiah. Ya mungkin hari ini kalian berprinsip saya harus untung 10.000. Oke, belum untung 10.000, 5.000 saja. 5.000, besok 10.000, besok lagi 15. Akhirnya lama-lama kalian keinginan, ternyata enak ya berbisnis sembari kuliah, enak ya berbisnis sambil bekerja, ternyata yang mendatangkan uang lebih dan uang itu halal bagi kita semua. Jadi makanya saya di sini mewakili teman-teman mahasiswa, dan saya pernah merasakan kalian seperti apa menjadi vokasi ya. Saya ingin mewakili aspirasi ya, ternyata sukses di vokasi memang benar dimulai dari kita muda, karena program D3 ini kita tuh dipaksa untuk berkreasi, kita dipaksa untuk bisa siap kerja, baik itu kerja apapun ya, yang halal, yang jelas kita kerja untuk diri kita, perusahaan dan orang tua, dan tentunya menghasilkan rupiah setiap akhir bulan ya teman-teman ya. Oke, mungkin nanti di sesi tanya jawab aja ya, karena sebenarnya banyak sih yang pengen saya ceritain, pengalaman saya bagaimana sih rasanya bekerja sambil kuliah, bekerja sambil wirausaha, sebenarnya banyak, tapi mungkin waktu kita dibatasin 20 menit harus pemaparan, terus juga harus tanya jawab, terus juga nanti ada acara-acara berikutnya. Sebenarnya ini merupakan temu reuni juga bagi saya dan alumni teman-teman semua ya, karena saya besar dari Bina Dharma, saya sukses dari Bina Dharma, jadi saya tidak akan pernah melupakan Bina Dharma ya, karena bagaimanapun Bina Dharma telah membawa nama saya. Setiap kompetisi di kegiatan apapun saya selalu membawa nama Bina Dharma, dan Bina Dharma telah bermutu. Itu aja Mbak Kori atas presentasinya yang singkat. Oke, sebagai motivasi buat teman-teman. Terima kasih. Kita kembali ke moderator. Silakan Mbak Kori. Oke. Cukup, silakan. Silakan kembali ke Ibu Kori. Baik, terima kasih Pak Arief untuk sharing ilmunya. Ini salah satu alumni yang masih mau ya Pak ya berbagi ilmunya nih untuk calon alumni Fakultas Vokasi khususnya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Arief. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Bagi teman-teman peserta hari ini yang mau bertanya silakan raise hand terlebih dahulu. Nanti dari operator akan mengarahkan siapa yang akan bertanya terlebih dahulu. Silakan untuk raise hand-nya untuk yang mau bertanya.
Bagaimana? Sudah ada yang raise hand untuk operator? Atau boleh nanti yang mau bertanya silakan langsung di unmute sendiri mic-nya. Oh, ada yang bertanya dari chat ya. Sebentar. Bisa didengar suara saya sekali lagi? Baik, sekali lagi bisa didengar suara saya? Mic Kak Timur mati tidak apa-apa. Oke, coba hidupin mic Kak Timur. Sudah? Baik, bisa didengar suara saya? Oke, baik. Mohon maaf untuk kesalahan teknisnya ya. Baik, untuk teman-teman peserta yang mau bertanya, silakan raise hand. Nanti operator kita yang akan mengarahkan. Atau sudah ada yang bertanya via chat? Iya, mohon maaf nih Pak Arif ya, kita kendala masalah teknis. Baik, ada Nenti ya, Nenti mau bertanya, boleh dihidupkan untuk mic-nya Nenti, operator? Oke, baik. Oh, langsung di chat ya. Jadi saya baca di sini mungkin Pak Arif ya. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara kita untuk memulai usaha tapi di dalam diri kita ini tidak ada yang namanya jiwa bisnis dan takut gagal. Nah, ini untuk Pak Bayu dan Pak Arif. Jadi si nanti ini udah niat nih Pak, ada mau usaha, cuman di pribadinya ini punya ketakutan nih. Ini biasanya terjadi memang kalau kita mau memulai sebuah bisnis ya Pak ya. Takut gagal, takut rugi, takut nggak ada yang suka. Nah, ini gimana nih Pak untuk tips dan triknya untuk membangun jiwa entrepreneur tadi, karena seperti yang dikatakan tadi bahwa entrepreneur itu bisa diciptakan. Nah, silakan monggo untuk Pak Bayu dan Pak Arif. Jelas Pak. Jelas. Buat teman-teman mahasiswa nanti di akhir periode di akhir acara ini bagi-bagi pulsa, saya akan bagi 2 pulsa ya. Setuju nggak? Oh enggak? Oh enggak? Setuju Pak, setuju. Setuju ya. Oke, ini ada satu pertanyaan bertanya, gimana cara kita untuk memulai usaha tapi di dalam diri kita tidak ada yang namanya jiwa bisnis dan takut gagal dalam menjalani usaha. Baik, terima kasih buat Neti Feranti ya. Sebenarnya kalaupun kita orang
awam atau mahasiswa awam yang tiba-tiba memulai usaha, sebaiknya kalian sharing atau bertanya dahulu kepada orang-orang yang kompeten yang udah memulai usaha terlebih dahulu. Itu yang pertama. Terus kedua, kalian harus bisa fokus rencana mau bikin usaha apa gitu. Mungkin dengan usaha contoh yang paling mudah dari jual pulsa. Nah, berarti kalian bisa memikirkan, berarti aku harus punya dana minimal deposit 100.000 sampai 200.000. Nah, dari situ kalian bisa memikirkan, oh berarti nanti keuntungan sekian. Nah, dari situ kan udah mulai terlatih adanya jiwa bisnis ataupun jiwa entrepreneur. Memang dari jual pulsa untungnya sedikit, cuma 1.500, sekarang 1.300 dan sebagainya. Tapi lama-lama kan kalian banyak yang beli, mungkin dengan sosial media kalian kuat, ataupun dengan media teman-teman yang banyak yang beli, lama-lama kan lumayan nih keuntungannya, akhirnya bisa nambah lagi dan lain sebagainya ya teman-teman ya, seperti itu. Tapi yang jelas kalaupun memang kalian lebih keragu-ragunya ya sharing kepada teman-teman deh, orang yang lebih berpengalaman atau yang sudah mempunyai jam terbang tinggi, ataupun kalian baca-baca buku tentang dasar-dasar berwirausaha, dasar-dasar mencari orang sukses. Nah, biasanya di situ mulai termotivasi bahwa kalian bisa, aku bisa seperti mereka. Lama-lama bisa akhirnya. Tapi jangan pernah malu, karena seorang wirausaha itu tidak boleh malu, tidak boleh ada gengsi. Kalau gagal ya berarti kita coba lagi. Ya, jadi nggak selamanya jadi seorang wirausaha itu langsung sukses 100%, tapi ya diawali dari hal-hal kecil. Itu aja dulu menurut saya jawabannya paling simple ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Mungkin Pak Bayu ini bisa juga menambahkan. Pak Bayu silakan. Oke. Gimana Bu Kori, bisa saya lanjutkan? Gimana Bu Kori, bisa saya... Oh, baik, silakan Pak Arif. Mungkin Pak Arif dulu, baru nanti Pak Bayu boleh menambahkan, silakan. Ini pertanyaan berikutnya dari Wahyu Santoso. Assalamualaikum, bagaimana Pak mengatasi atau mengatur keuangan dalam usaha yang baik dan benar? Yang jelas, kalau kita membuka usaha, kita harus transparansi soal keuangan ya. Kita minimal ada pembukuan lah, debit kredit lah. Kata orang sih kas kecil lah. Kita harus mengetahui modal kita berapa. Terus kita mencatat pengeluaran-pengeluarannya, hal kecil termasuk hal 500 perak pun kita harus tetap kita atur. Jadi suatu saat nanti di akhir periode, akhir bulan, kita dapat bisa mengetahui, oh berarti keuntungan kita sekian. Jadi jenis apapun kita harus mengetahui kas kecil lah, ataupun ya jenis coret-coretan di buku lah. Jadi kita tidak bingung ini uang kemana, tadi beli apa dan lain sebagainya. Tapi minimal kita harus ada pembukuan. Bisa ya Mama? Jadi apa chat apa ya, uang kita secara baik dan benar. Aduh, sinyalnya hilang-hilang ya. Sinyalnya hilang-hilang ya. Mbak Kori, sinyalnya hilang-hilang nih. Iya nih Pak, mohon maaf nih terkendala nih masalah teknis. Silakan Pak Arif dilanjutkan. Silakan Pak Arif dilanjutkan. Anggra ini izin bertanya Pak, bagaimana cara kita supaya usaha kita tetap berkembang pesat? Oke, jujur selama saya mengalami bisnis usaha tetap berjalan baik dan benar, yang pertama kita harus jujur dari awal, kita harus mengembangkan mutu.
Ya, kalau kita mutu bagus, kita jual ke orang bagus, orang akan pasti ingat kita. Terus kalau kita berjualan jasa, otomatis ya kita harus adanya level of service, bagaimana pelayanan kita, bagaimana kita berkomunikasi sama orang. Terus kita juga harus menyebar relasi, kita harus juga menyebar pertemanan kemana orang-orang yang berhubungan pekerjaan kita. Kebetulan saya berhubungan sama orang-orang wedding, ya berarti saya berhubungan sama orang-orang seperti WO, terus bekerja sama dengan orang rental, apabila butuh unit, dan kerja sama gedung-gedung, pemilik gedung untuk acara-acara resepsi. Jadi saya ya tetap membina hubungan baik, tetap membina hubungan relasi. Jadi kita tuh nggak putus pertemanannya. Itu aja sih menurut saya. Pertemanannya. Berikutnya dari siapa nih? Bella Irmalia. Izin bertanya, saya bingung membuat CV, sedangkan menurut saya punya hanya setengah-setengah, tidak terlalu mendalami semua. Bagaimana cara membuat CV-nya Pak untuk melamar pekerjaan? Oke. Kalau CV yang setengah-setengah, berarti mulai dari sekarang Bella harus memantapkan skill apa. Misalnya mau bekerja di administrasi, otomatis di perusahaan biasanya lebih banyak ke Excel sama Word. Berarti mulai sekarang Bella memanfaatkan waktu dengan mendalami program Excel sama Word. Perdalam program tersebut. Ya, mudah-mudahan nanti suatu saat kamu dipanggil suatu instansi perusahaan, baik itu swasta atau pemerintah atau BUMN, kamu bisa mengaplikasikannya langsung di tempat kerja. Karena menurut saya Word sama Excel ini dominan. Excel aja hampir 80% dipakai di perusahaan, ya. Apalagi sudah berbau pivot table dan sebagainya, sudah berbau pengolahan data, ya udah, berarti kalian harus memperdalam. Jadi jangan pernah Bella akan setengah-setengah, mulai dari sekarang diperdalam nih. Jadi cukup dengan fokus, terus berlatih lagi, ya mudah-mudahan Bella nanti percaya diri, tidak akan pernah ragu-ragu untuk melamar pekerjaan. Kalau kita ragu-ragu, ya akhirnya Bella kapan mulai kerjanya gitu ya. Oke, itu aja menurut saya Bella, terima kasih. Ada lagi? Mungkin satu pertanyaan terakhir ini ada dari Windy ya Pak ya. Sebelum kita nanti minta pendapatnya dari Pak Bayu juga nih. Dari Windy nih, bagaimana caranya mempertahankan suatu bisnis ya yang berdampak dengan COVID Pak, yang terutama di untuk restoran dan kafe ini. Semenjak masa pandemi, beberapa teman saya yang punya kafe juga tutup, jujur. Langsung 0-0, pendapatan nggak ada. Tapi semenjak ada pemerintah new normal di bulan Agustus, teman-teman yang buka kafe pun sekarang sudah mulai bergegas mencari rezeki kembali. Ya, salah satu triknya ya kita aktif kembali mempromosikannya. Ya, kalaupun memang kita ada spanduk, bikin spanduk yang bikin kata-katanya yang menarik perhatian. Bisa dengan pamflet atau flyer, kita sebar ke orang-orang dengan media sosial. Sekarang kan Instagram sama WA kan lebih mudah dikenal. Jadi kenapa nggak bikin suatu Instagram sendiri yang bisa mempromosikan kafe kita? Nah, dari situ. Ya, bukan hanya kafe, termasuk perusahaan saya juga yang saya jalani. Alhamdulillahnya di perusahaan saya selama masa COVID tidak ada pengurangan, tidak ada PHK dan tidak ada fraud. Jadi tetap masih berjalan alhamdulillahnya. Ya, salah satu antisipasinya saya membina hubungan baik sama orang banyak. Saya menyebar informasi. Saya juga membina hubungan ke pihak-pihak swasta, pemerintah, vendor, juga pihak-pihak luar. Jadi ya anggap aja kita menabur benih saat ini, tapi mudah-mudahan di tahun depan kita akan mendapatkan keuntungan yang besar, gitu aja. Jadi kalau bisnis kafe ya tetap dijalani aja. Mungkin dengan kafe yang akan berjalan, kalian mempunyai citra rasa sendiri deh. Mungkin kafenya Windy mempunyai ciri khas apa? Mungkin kafenya harus dibikin
kunjungan 10 gratis 1, mungkin visit 10 gratis 1, terus dibikin diskon apabila 5 kali kunjungan diskon 5% dan sebagainya. Sebenarnya nanti trik dan tips seperti itu sebenarnya nanti kita bisa sharing-sharing lah via WA. Nanti mungkin dari operator bisa men-sharing WA saya ya, selain operator tadi kita mungkin nanti bisa berbagi ilmu ya, karena kalau kita di forum seperti ini kita kadang pengembangan untuk yang seperti ini terbatas, jadi kita mendingan nanti sharingnya di luar forum aja, nanti bisa kita kasih apa sih tips-tips dan triksnya ya. Terima kasih ya buat Windy. Ada lagi? Mungkin kita ke Pak Bayu dulu ya, Pak Arif ya, saya izin ke Pak Bayu nih. Pak Bayu. Boleh operator saya dihubungkan dengan Pak Bayu. Bu, suaranya hilang. Suaranya Pak. Baik, sudah bisa didengar suara saya? Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Arif. Saya izin boleh ke Pak Bayu dulu ya Pak ya, Pak Bayu. Baik, terima kasih Pak Arif. Pak Bayu, izin nih Pak Bayu. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan, tapi ada satu pertanyaan ini saya menarik nih. Bagaimana dari Abdullah Syafi'i, pertanyaannya ini, bagaimana cara mencari pemasok untuk memulai usaha? Kemudian tadi pentingnya relasi, karena berkaitan dengan yang 8 tadi ya Pak ya, harus kalau kita mau jadi entrepreneur tuh salah satunya adalah kemampuan untuk komunikasi, mungkin salah satunya ini berkaitan dengan relasi. Monggo silakan Pak Bayu. Nanti kalau Bu Kori, kalau Bu Kori kan jadi Bu Kori disambung. Bu Kori. Oke, ada banyak pertanyaan, saya mencoba merangkum dari pertanyaan yang muncul di chat dan ternyata memang luar biasa ya. Ini adalah tipikal generasi Z, selalu kritis terhadap sesuatu fenomena dan terkadang memang muncul pertanyaan, berbagai macam pertanyaan. Gimana memulai usaha? Saya sudah punya usaha, takut gagal, bla 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 macam sebagainya. Itulah pentingnya selain tadi ya. Tadi Pak Arif sudah menjelaskan bahwa kita itu harus mempunyai niat yang baik. Bisa mengajar mau manapun, ketika pasti mengajarkan kalau niat yang baik itu jika diikuti dengan usaha yang luar biasa, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang di luar dugaan kita. Begitupun juga dengan wirausaha. Namanya juga entrepreneur. Kalau dibandingkan wirausaha, wira itu artinya berani. Dibutuhkan keberanian. Keberanian untuk memutuskan, keberanian untuk bertindak, keberanian untuk memulai. Salah satu pertanyaan yang sering muncul diajukan kepada saya ketika di kelas macam-macam adalah, saya itu tidak punya jiwa kewirausahaan, gimana saya harus memulai? Saya menjawabnya dengan seperti ini. Anda sudah memiliki poin penting untuk memulai usaha, yaitu Anda bertanya. Anda bertanya bahwa, dan Anda mengaku bahwa Anda tidak mempunyai kemampuan. Itu adalah ciri dari critical thinking. Apa yang harus kita lakukan? Karena kita menyadari bahwa kita tidak mempunyai kemampuan, tidak punya keberanian, maka itu akan disambung dengan berbagai macam hal yang lain. Misalnya tadi Pak Arif menyebutkan ada kolaborasi, ada komunikasi. Berkomunikasi, belajar pada orang-orang yang jauh lebih daripada kita, membuka diri terhadap terhadap lingkungan kita, terhadap situasi kita dan macam-macam sebagainya. Dan itu akan men-trigger problem solving. Problem solvingnya apa? Ya, saya harus memutuskan dengan segala macam pertimbangan. Makanya di dalam bisnis pasti kalau Pak Aris sebagai praktisi bisa melihat bahwa oh ini kalau bisnis A ini akan menghasilkan prospek seperti ini bla 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 di luar kepala. Tetapi
Pak Arief juga melakukan perhitungan macam-macam dari sisi keuangan, sisi pemasaran, sisi SDM, dan sisi resiko. Itulah pentingnya kenapa kita belajar di perguruan tinggi. Bahwa nanti ada yang bertanya juga nih, Pak, bahkan ada nih wirausahawan yang sukses tanpa belajar di perguruan tinggi. Oke, mereka tidak belajar di perguruan tinggi, tetapi mereka mempunyai semangat belajar yang melebihi mahasiswa, melebihi kita yang di perguruan tinggi. Yakinlah bahwa pembelajaran di perguruan tinggi dimanapun ini akan sangat bermanfaat, sangat berguna untuk membentuk kita di masa depan. Tadi pertanyaan yang belum terjawab, memulai sebuah usaha, bagaimana mencari supplier, seberapa penting relasi untuk memulai usaha. Oke. Mencari supplier ini sangat penting, ya, sangat penting. Kita kalau bisa ngambil supplier di main suppliernya atau di ujungnya, di pangkalnya, itu akan sangat luar biasa. Tetapi untuk mencapai ke sana biasanya kita tidak mempunyai kemampuan, karena kita sebagai baru memiliki usaha yang kecil, kita hanya punya modal yang kecil juga, otomatis kita harus misalnya berkulaan atau ngambilnya itu juga dalam kapasitas yang kecil, itu tidak mungkin pada main supplier. Bagaimana dengan relasi? Relasi apakah diperlukan? Sangat penting. Relasi pada konteks yang baik. Jangan sampai relasi ini dipergunakan untuk sesuatu yang sifatnya buruk. Nanti tahu-tahu bisnisnya jalan, tetapi suatu ketika bulan berikutnya atau tahun berikutnya Anda pakai rompi oranye di TV sambil ya kayak gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Artinya pertemanan yang baik itu pertemanan yang tidak ingin temannya itu menderita, ya. Tidak ingin teman yang tulus, teman yang akan maju bareng-bareng semua. Saya kira penting. Izin bertanya ini sekalian mumpung koneksinya lancar. Ini tempat saya udah mulai mendung, nanti setelah biasanya kalau mendung putus-putus. Selamat siang, izin bertanya Pak, jika kita memulai bisnis online, tentunya para pelaku harus sering melakukan branding promosi produk. Nah, ada atau tidak Pak tips untuk melakukan branding agar konsumen percaya, yakin pembeli yakin produk kita? Oke, memang fokusnya dari penjualan online adalah branding. Setelah ada muncul branding, ada customer locking, ada kemudian ada muncul tidak bisa berpindah ke lain hati. Itulah Anda mau fokusnya di bidang brandingnya, menjual produk yang kemudian dipoles atau menghasilkan sesuatu yang sifatnya hanya luar saja, tetapi sebenarnya di dalamnya jelek, atau Anda fokus untuk memproduksi sesuatu yang baik. Branding ini bisa merubah segala macam seperti itu. Ada yang bilang, wah kapusan judul, kena tipu karena judulnya. Hadirilah bla 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 bla. Chasingnya begitu wow, tapi setelah kita masuk ke dalamnya itu juga tidak mendapatkan sesuai dengan harapan. Apa yang terjadi itu hanya menjadi one stop buying. Ketika membeli pertama udah kecewa, dan dia akan menuliskan segala macam sesuatu sebagai undang-undangnya, jangan percaya pada seller ini bla 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 macam-macam seperti itu. Pilihlah platform yang menyediakan fitur pemberian reputasi seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, JD.ID, Zalora dan lain-lain sebagainya yang menyediakan ini adalah premium seller, super seller, bla bla bla. Ini akan memberikan bahwa kita itu menjadi trusted seller. Kalau di Instagram, WhatsApp dan macam-macam ya isinya cuma kayak gitu. Namanya juga influencer itu dibayar karena dia memberikan influence. Dia nggak peduli nanti barangnya ini akan jadi laku, akan jadi enggak, itu urusan lain. Nah, mana yang Anda pilih? Jadi
siapkan produk Anda sebaik mungkin dan jujurlah karena at the end customer yang memutuskan. Ada satu penelitian, mohon maaf ya karena saya memang rada agak-agak ngakademis kayak gitu. Jadi ada satu penelitian, jadi akan muncul skeptical level, tingkat skeptisme dari seseorang ini akan berpengaruh sukses tidaknya suatu wirausaha. Ternyata semakin skeptical orang, usahanya semakin lancar. Skeptik ini artinya apa? Dia memperhitungkan segala macam resiko yang mungkin muncul. Dia semakin aware terhadap threat apapun yang ada di luar sana. Kenapa seperti itu? Karena memang harus diikuti dengan keputusan, dengan decision yang tepat, baik secara perhitungan ataupun secara intuisi. Jadi mungkin Pak Arif juga nanti bisa menambahkan bahwa sebenarnya wirausaha ini bukan gambling, tapi wirausaha ini by design. Kalau namanya gambling, ya kita mau coba jualan pempek di Solo. Jualan pempek di Solo mau investasi pakai pempek sepeda motor, ya yang beli ya itu aja. Nggak mungkin, bukan kayak jualan pempek di Palembang. Gampang Palembang, pempek itu jadi kebutuhan pokok. Sarapan pakai pempek, makan siang pakai pempek, nanti snack sore pakai pempek, malamnya pun pakai pempek. Seperti halnya kalau saya mau jualan nasi liwet di Palembang. Yang beli pasti orang-orang Solo. Saya harus melakukan survei dulu berapa orang Solo yang ada di Palembang. Gimana keputusan pembeliannya, bla 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 macam-macam. Jadi wirausaha ini nggak ada yang sikapnya please kayak sulapan, tetapi by design, and you have to focus on what you are doing as your characteristic as generation Z. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai rangkuman dari berbagai macam pertanyaan yang ada di chat box. Nanti mungkin kalau ada bisa disambung lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Bayu nih atas sharingnya. Baik, mungkin masih banyak nih nanti dari teman-teman peserta yang masih mau bertanya ya Pak ya. Tadi di awal sudah sempat di-sharing nomor teleponnya, boleh bertanya langsung nanti Pak Bayu dan Pak Arif ya. Baik, terima kasih. Karena kita keterbatasan waktu nih Pak, saya juga sangat menikmati nih khususnya membahas tentang entrepreneur ya. Kalau sedikit saya bisa simpulkan dari dua narasumber kita hari ini yang sudah sharing ilmunya, bahwa apapun pilihannya, mau jadi pekerja atau mau jadi wira swasta ya, entrepreneur lah kita menyebutnya sekarang, kita harus memiliki skills tersendiri gitu ya. Kemudian dibantu dengan dunia pendidikan, ini tempatnya mendapatkan ilmu ya. Yang pasti untuk teman-teman generasi Z ini sudah harus memiliki kompeten, menyiapkan diri, itu memiliki tadi 8 kriteria tadi yang disebutkan oleh Pak Bayu. Jadi harus memiliki kompetennya atau berkompetensi di bidangnya masing-masing, kemudian memiliki kemampuan berkomunikasi, kolaborasi, kemudian mampu bersaing, berpikir kritis dan juga berpikir kreatif, memiliki interaksi dan sharing, kemudian juga berpikir global dan juga memiliki open minded ya. Jadi apapun pilihannya, lakukan itu dengan passion kalian gitu loh. Jangan setengah-setengah, sekali lagi jangan setengah-setengah ya. Karena kita tahu sesuatu hal yang besar itu dimulai dari hal kecil. Jadi jangan takut untuk menantang diri Anda sendiri, membuat sesuatu yang baru ya. Baik, menarik sekali, tepuk tangan terlebih dahulu dong. Aplaus dulu untuk kedua narasumber kita yang luar biasa hari ini. Nanti kapan-kapan kita undang ke Bina Dharma ya Pak, khususnya ke Fakultas Vokasi untuk kembali memberikan sharing ilmunya.
Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada dua narasumber kita. Kalau tadi kita sudah mendengarkan seminar sharing ilmu ya, lebih tepatnya tadi Pak ya, jangan kalau kata Pak Bayu ketuaan. Mohon maaf nih Pak. Jadi lebih tepatnya sharing ilmu tadi. Kita akan lanjut ke berikutnya, ini pengumuman untuk 5 video presentasi terbaik nih. Pak Bayu dan Pak Arief nih untuk menyaksikan nih presentasi, mungkin dari sini sudah kita bisa lihat nih atau bisa memenuhi kriteria ya Pak. Dari 8 kriteria tadi nih bisa nggak kita lihat dari presentasi yang sudah disiapkan nih oleh teman-teman peserta kita pada hari ini. Ada 5 peserta. Sebentar, saya dapat dulu dari sebentar ya. Saya cek dulu untuk nama-nama pemenangnya. Ini silakan deg-degan dulu. Hadiahnya ada sertifikat rumah, fotonya saja. Kemudian mobil, kuncinya saja. Sebentar ya. Yang pertama ada Muhammad Rafli dari Teknik Komputer. Kemudian yang kedua ada Igede Suadniana, ini dari Manajemen Informatika. Kemudian ada Zalia Novianti dari Program Studi Komputerisasi Akuntansi. Kemudian berikutnya ada Adelia Amrina Pratiwi. Ini dari Program Studi Administrasi Bisnis ya. Pak Tamsir, ini Adelia Administrasi Bisnis ya. Kemudian ada M. Kris Alivio dari Manajemen Perusahaan. Baik, kita akan menyaksikan 5 video terbaik. Sambil menunggu videonya kita siapkan, jadi semua hadiah untuk pemenang ini akan kita bagikan pada saat yudisium nanti. Ya, kemudian saya tadi dapat bocoran Pak Arief katanya ada hadiah ya Pak, mau bagi-bagi pulsa ya Pak Arief ya nanti. Belum? Ya, oke. Videonya sudah tinggal YouTube ya. Baik, yang pertama kita akan melihat video presentasi dari Muhammad Rafli dari Teknik Komputer. Silakan.
Baik, kita tunggu sebentar ya. Baik, sepertinya ini ada kendala teknis sedikit. Jadi kemungkinan nanti untuk videonya akan kita putarkan pada saat acara yudisium. Ya, mohon maaf nih untuk Pak Arif dan Pak Bayu, jadi belum bisa melihat. Tapi semuanya sudah diupload oleh anak-anak ini di YouTube-nya Fakultas Vokasi, Pak. Jadi kalau mau lihat bisa di YouTube-nya Fakultas Vokasi Universitas Bina Dharma. Nanti tinggal di search saja, Pak. Jadi itulah 5 video presentasi terbaik yang hadiahnya nanti akan diberikan pada saat yudisium Fakultas Vokasi tanggal 10 ya, Pak ya. Tanggal 10 pada tanggal 11 Desember untuk yudisium vokasi. Kemudian akan dipilih juga 5 penanya terbaik yang akan diumumkan pada saat yudisium
Fakultas Vokasi. Baik, untuk semuanya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara untuk hari ini. Terima kasih untuk kesediaan waktunya hadir dalam acara Semhavok Fakultas Vokasi Universitas Bina Dharma dengan tema peran strategis lulusan pendidikan vokasi melalui technopreneurship dan entrepreneurship pada era industri 4.0 dan masyarakat society 5.0. Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua narasumber kita pada hari ini yang sudah sharing ilmunya. Untuk Pak Arif Widodo juga Pak Kresna Bayu Sangka. Terima kasih sekali lagi Pak atas kesediaannya. Juga semua peserta seminar pada hari ini, Ketua Program Studi, juga Bapak Ibu dosen Fakultas Vokasi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama acara berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas dari PowerPoint langsung diklik itu. Mungkin aku juga banyak buka ini.